Halo teman-teman semua pendengar Insight Connect. Jadi apa kabar kalian semua? Di sini kita ada kedatangan dua orang nih untuk membahas strategi digital marketing untuk saat ini. Digital marketing dan perubahan perilaku konsumen di dalam era modern yang kayak gini. Jadi undangin satu-satu. Ini ada Kak Lisa, dan saya Mulia. Nah, terus kita di sini nih mau ngomong-ngomong soal tren digital bisnis, tentang digital marketing dan perubahan perilaku konsumen nih di era modern ini. Langsung aja nih aku mau nanya ini, gimana kira-kira perubahan perilaku konsumen nih menurut Kak Lisa dan Kak Mulia itu gimana ya di dalam era digital kayak ini? Oke, jadi yang membedakan digital marketing dulu dengan sekarang itu kalau dulu itu orang udah punya website, udah upload di media sosial itu dianggap bisa cukup. Tapi kalau misalkan sekarang kita bisa lihat ya bagaimana perilaku konsumen itu lewat data. Jadi dengan kemudahan teknologi seperti sekarang, seperti AI juga AI, ya itu bisa memudahkan kita dalam Memudahkan dalam berbelanja gitu. Iya, itu bisa memudahkan kita dalam mengenali nih seperti apa sih yang diinginkan oleh konsumen. Terus kalau tentang perilaku konsumen dari psikologisnya nih gimana nih perubahan perilaku itu? Kalau dari psikologis konsumennya sekarang ini kan teknologi ini dia bukan dilihat dari cara penjualnya itu menjual barang, tapi juga dari kita menanggapi iklan itu gimana. Jadi kalau sekarang kan lebih ke teknologinya tuh lebih iklannya ini lebih mendekati emosional ke Itu pendekatan gitu ya. pendekatan Emosional. lebih keterikatan. Kalau menurut Lydia gimana tuh yang apa yang dibilang sama si Lisa Apa nih? Tentang perilaku ya? Tentang apa? tentang perilaku konsumen yang berubah di era modern ini? Ya, kamu bilang gini. Coba jawab ulang, Cak. Terus ya udah deh kita bilang lah kalau dari digital marketingnya kan udah berubah drastis kali ini yang kayak tadi gua bilang tuh pendekatan emosional kan. Selain dari itu ada nggak yang lain? Cuma pendekatan emosional aja atau yang lain? Kayaknya nyambung Kalau dari konsumennya sekarang konsumen itu dia lebih cari-cari ulasan-ulasan online gitu sebelum membeli dia cari tahu dulu yang lihat bagus gitu kan. Terus gimana nih menurut kalian berdua nih? Ini kan aku sebagai host di sini cuma tanya-tanya aja. Jadi kayak mana pendapat kalian berdua nih tentang ya kayak sekarang udah banyak lah tuh TikTok apa segala Shopee segala macam. Menurut kalian kayak mana tuh bisnis apa mungkin 5 sampai 10 tahun ke depan tetap mainnya di e-commerce kayak itu apa gimana? Apa bakal berubah lagi lah ke depannya? Kayaknya ke depan teknologi itu semakin berkembang ya, jadi otomatis ini juga akan berubah gitu. Jadi yang perlu itu adalah kita bisa menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan tersebut. Jadi kita harus tetap update lah gitu saja. Susah ya kalau misalnya gitu. Iya, di luar konteks ya. Jadi kalau dari perilaku konsumen tuh emang kayak mana konsumen tuh berubah dari 5 tahun yang lalu ke sekarang ini gimana perubahannya tuh? Kalau dulu kan konsumen itu dia lebih dipengaruhi oleh kayak misalnya iklan-iklan di TV atau rekomendasi langsung kayak dari mulut ke mulut gitu. Kalau sekarang tuh dia lebih mencari itu tuh kayak cari tahu dulu dia dari review-review kayak aku bilang tadi tuh. Terus nih kan kalau kita tengok sekarang kan banyak brand tuh yang brand apa aja lah dari skincare apa segala macam kan dia pemakaian itu kan influencer atau content creator untuk promosi segala macam dengan iming-imingan promo atau segala macam gitu. Itu menurut kalian dua gimana nih?
Kalau tren influencer itu bisa dibilang sangat berpengaruh lah gitu ya. Jadi mereka bisa membuat kedekatan dengan konsumen gitu. Jadi bentar ya. Menurut aku nih kan konsumennya nih kan punya following gitu kan, dia ngikutin, ya dia kan ngikutin influencer, ngikutin afiliator gitu. Jadi kalau misalnya dia udah ngikutin lama influencernya itu dia lebih percaya gitu. Jadi apa aja yang dipakai nanti, apa aja direkomendasiin sama si influencernya itu dia pasti juga ikut-ikutan gitu. Dan tapi kan belum tentu juga produknya bagus kan. Nah, tapi kan kalau misalnya influencer itu udah percaya sama influencer itu kan dia udah otomatis dia pasti ikutin gitu. Dia percaya sama. Tapi kan maksudnya nggak semua orang juga cocok pakai produk apa segala macam itu kan. Maksudnya itulah kepercayaan nih kok bisa dapet nih dari influencer nih. Sedangkan kan kalau influencer ini kan kadang dia nggak pakai produk itu kan. Maksudnya dia promosiin tapi dia nggak pakai produk itu, dia pakai produk lain. Terus maksudnya dia bisa narik emosionalnya konsumen atau apa segala macam, dia bisa narik orang untuk beli produk itu salah satu dari psikologi apa gimana, apa salah satu dari marketing apa gimana? Kalau influencer itu ya itu bisa dibilang dari marketing juga ya gitu ya. Misalnya kalau seperti yang dibilang Kak Ica tadi, influencer itu udah banyak lah followersnya gitu ya. Jadi sekali mereka mengiklankan produk otomatis yang gajinya itu banyak. Jadi mereka bisa tertarik gitu ya. Dan mereka juga menyesuaikan lah dengan apa yang ditawarkan, misalnya skincare apa kelebihannya, misalnya dia coba dulu dan cocok atau enggak. Dan yang paling penting itu adalah menceritakan kayak misalnya dia kan pertama tuh jerawatan, terus dia pakai satu produk gitu, tiba-tiba lama-lama jerawatnya dia buat kayak storytelling gitu. Ya, storytelling before after. Nah terus kalau di yang tanya gini, kalau misalnya di digital marketing kayak sekarang nih kan, kalau kita tengok tuh emang strategi apa, kan sekarang kan udah serba cepat nih semua. Strategi apa tuh yang paling efektif, paling efisien lah untuk bisa digital marketing untuk bergabung konsumen itu, strategi apa tuh paling oke lah, barat yang bisa langsung masuk ke konsumen langsung oke nih langsung beli dia apapun produknya. Jadi bisa dibilang itu kalau sekarang kan era digital gitu ya, jadi orang dari bangun tidur sampai tidur kembali nggak lepas dari HP. Jadi kita bisa buat konten yang menarik, konten yang terlalu panjang, karena kalau misalkan kontennya terlalu panjang itu bisa bikin konsumen kayak ngerasa apa nih jualan ini, tapi bisa kita buat konten yang lebih visual gitu. Jadi sekali mereka lihat mereka bisa tertarik, atau kita bisa buat konten-konten yang sesuai dengan apa yang viral sekarang, biar bisa mereka membuat mereka langsung tertarik gitu dengan apa yang kita tawarkan. Dulu Lisa gimana nih? Setuju nggak apa yang dia bilang nih? Karena kan pendapat orang kan beda-beda. Kalau dari psikologisnya itu, misalnya kan satu influencernya itu dia harus mendekatkan diri, kayak aku bilang tadi itu dia harus buat keterikatan secara emosional sama konsumennya. Jadi si konsumennya dia percaya apa yang dibilang sama influencernya gitu. Tapi kan kalau dari strategi kan maksudnya nggak harus dari influencer, bisa jadi dari perusahaannya atau dari brandnya itu punya strategi sendiri tuh. Nah itu gimana tuh? Apa misalnya nih brandnya punya strategi gini, strategi A, terus influencernya punya strategi B, kan beda nih. Terus gimana tuh biar ibaratnya biar strategi yang dari perusahaan sama influencernya tuh sama, jadi bisa menarik konsumen. Nah, kalau misalnya ada beda strategi itu kan harus diskusi dulu. Terus juga harus cari tahu di pasarnya itu gimana, apa yang dibutuhkan, apa yang dipengen sama si konsumennya. Jadi sesuai sama kebutuhan sama moodnya juga. Jadi tergantung marketnya, trennya lagi gimana. Terus kalau Nambahin dikit, oke, nambahin dikit gitu ya. Jadi kalau misalkan mereka mau jiwa influencer gitu, mereka lihat juga influencer seperti apa yang mereka tawarkan. Jadi dengan adanya karakter influencer yang sesuai dengan brand yang mereka tawarkan, itu jadi bisa jadi konsumen lebih tertarik gitu, dan sesuai dengan apa yang disampaikan, nggak cuma pencitraan gitu lah istilahnya.
Terus kayak mana nih cara kita mengukur kalau bisnis itu atau strategi itu berjalan dengan baik, atau kita pakai strategi ini lancar nih, apa ya yang bisa mengukur strategi kita tuh lancar, yang dijalankannya tuh dengan kayak udah benar nih strategi yang kita jalani dengan benar, itu gimana? Gimana cara mengukurnya lah? Ya, mungkin bisa dilihat dengan data interaksi dan hasil penjualan. Jadi kalau misalkan kita udah buat nih konten yang menarik, kita bisa lihat berapa orang yang like postingan kita, berapa orang yang akhirnya tertarik, mereka mengunjungi websitenya untuk beli gitu kan, dan akhirnya berapa orang yang beli. Kalau dari sisi konsumennya tuh kita bisa lihat dari dia berapa kali repurchase, kalau bahasa sekarang itu beli lagi gitu, repeat order gitu. Terus dia udah merekomendasiin ke temennya gitu, udah ngajak yang lain kayak Oh, Oke, jadi berarti tiap walaupun di era modern tetap ada mulut ke mulut. tetap ada. Tetap ada. Malah mulut ke mulut ini lebih berpengaruh daripada dari influencer ke konsumen. Nah, tadi yang dia mau sambung apa tuh, mau nambahin? Oke, jadi nggak cuma berapa produk yang terjual gitu ya, tapi juga kita bisa membangun loyalitas lah istilahnya dengan konsumen gitu. Jadi kalau misalkan produk yang kita tawarkan itu sesuai dan mereka suka gitu ya, maka kemungkinan untuk repeat order seperti yang Kak Ica sampaikan tadi juga akan lebih besar gitu. Berarti kalau soal strategi ini kayaknya tiap orang kan punya beda-beda strategi. Tapi kan berarti tujuannya tetap sama ya, dari semua perusahaan yang menjualin produk tujuannya tetap sama kan, mau narik loyalitas pelanggan gitu, sama narik konsumen agar repeat order kayak tadi kan. Terus yang aku mau tanya nih, sekarang kalau kita masuk ke sisi psikologisnya nih, yang aku mau tanya, sebenarnya apa tuh yang terjadi di era digital kayak ini tentang perilaku konsumen itu, terus kayak dari marketing apa yang emang beda kali yang terjadi saat ini, yang bikin beda kali Dari sisi marketing. dari sisi perilaku konsumennya. Kalau dulu kan orang lebih ke kayak lihat TV dulu atau lihat koran dulu gitu, atau dari rekomendasi temennya baru dibeli. Kalau sekarang kan konsumen tuh dia lebih cari tahu di review kayak aku bilang tadi tuh. Terus kayak lihat edukasi tentang misalnya produk kecantikan, pasti dia cari dulu nih edukasi tentang produk kecantikan dulu gitu, sebelum beli sesuatu di produknya. Oke, dan kalau sekarang tuh bisa komunikasi dua arah gitu ya, jadi bisa langsung ke kolom chat gitu, tanya-tanya dulu, tanya langsung sama penjualnya, dia cocok nggak kalau skincare nih, cocok nggak kalau misalnya kulit kayak gini gitu. Tapi kan kadang kan kalau di komentar tuh kan kadang ada netizen yang di komentar ngechat, ini nggak bagus nih sama aku, ini bikin apa segala macam lah, nggak cocok. Terus ada beberapa kan yang bilang bagus gitu. Nah itu kan jadinya kan perselisihan nih, maksudnya orang kan kalau konsumen ini kan bakal tengok nih mana nih yang oke, dia kan pasti ragu nih karena ada 2 komentar ini, dia ragu beli apa enggak nih. Nah itu gimana tuh? Oke, jadi kalau misalkan kita lihat kayak di aplikasi Shopee gitu, itu kan ada ratingnya gitu, berapa orang yang kasih bintang 1, berapa orang yang kasih bintang 5, kita bisa lihat mana yang lebih banyak bintang 1 atau bintang 5. Habis itu kalau misalkan kita nggak bisa terpengaruh juga dengan banyaknya bintang 5 gitu ya, kita lihat juga apa aja yang konsumen sampaikan di bintang 1, apakah produk itu memang betul-betul nggak bagus atau nggak cocok sama dia. Kalau misalkan nggak cocok sama dia, berarti masalahnya itu di dia, bukan di produknya tersebut. Berarti netizen ini parah nih, kalau ada kesalahan dikit aja dari sebuah produk tuh netizen lah langsung heboh, langsung gacor, bisa langsung nge-blacklist, bisa langsung ngejatuhin produknya Ya gitu. kayak Skin TV kan kemarin katanya klaimnya kan 5 kali ceramide, kena monster lighternya yang 5 kali ceramide, tiba-tiba ada isu-isu kayak nggak sesuai sama klaimnya, akhirnya turun tuh penjualannya, Makanya itu netizen ini bahaya sih sebenarnya. Nah, jadi buat netizen sekalian segitu aja hari ini ngobrol-ngobrol kita. Dari aku mohon maaf kalau ada kurang, ada salah apa segala macam. Udah keren banget lah bisa ngomong sama mereka 2 nih.